Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orang yang tidak pernah keluar dari statusnya sebagai abdi dalam pametakan di Keraton Yogyakarta. Bung Karno merasa sangat pas dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada lagi satu dokumen yang terbit pada 1929, namanya Asas PKU. Ini kira-kira teologi Marhenisnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Surakarta dengan tema Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta. Semoga Muhammadiyah dan Aisyah senantiasa menjadi pilar pembangunan untuk memajukan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan yang concern bicara kemanusiaan dan pembaruan keislaman. Lahir di tengah kekuasaan kolonial, di mana kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar masih belum merata. Muhammadiyah tetap berkiprah memajukan manusia dan kemanusiaan yang dimulainya dari kampung kecil bernama Kauman di Yogyakarta tahun 1912. Muhammad Darwis atau yang lebih populer dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama sekaligus intelektual kebangsaan yang dimiliki Indonesia. Ia merupakan anak keempat dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang imam atau khatib di Masjid Gede Kauman dan Nyai Siti Aminah. Muhammad Darwis tumbuh besar di sisi barat lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebenarnya Kauman ini kampung yang unik. Dia lahir dari sebuah kampung yang muncul karena adanya Keraton Yogyakarta. Sebagai pendukung keberadaan masjid, membutuhkan para abdi dalam Kauman, abdi dalam putihan itu untuk mendukung adanya masjid itu penyelenggarannya. Sebuah revolusi atau perubahan sosial besar itu terjadi di awal abad 20. Saat Kauman itu tidak hanya menjadi sebuah kampung agamawan yang mendukung adanya masjid gede, mendukung pengelolaan dan sebagainya, tapi juga menjadi kampung kelas menengah pedagang batik. Ahmad Dahlan melakukan pengembarannya ke Tanah Suci Mekah sebanyak 2 kali untuk berhaji dan menimba ilmu. Dahlan belajar ke para ulama terkemuka masa itu, di antaranya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Hatib yang juga guru Kiai Haji Asim Asari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sebagai seorang santri, ia berhasil mendapat pujian dari berbagai syekh di Mekah. Nama Ahmad Dahlan yang diperolehnya merupakan pemberian atau ijazah dari seorang ulama bermazhab Syafi'i, Said Bakri Satya. Perjalanan kedua Ahmad Dahlan ke Tanah Suci membuatnya bersentuhan dengan pemikiran pembaru Islam masa itu, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Dan dia itu bertemu dengan gelombang pembaruan Islam, seperti yang dibawa Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabau, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan aspek pembaruan negara-negara Muslim yang tengah terjajah pada masa itu merasuk dalam diri Dahlan, sehingga setelah pulang perjalanan haji, Dahlan menjadi sosok yang berbeda dalam memandang realitas sosial. Tidak banyak yang berubah sekembalinya Kiai Ahmad Dahlan dari Tanah Suci Mekah. Kauman masih menjadi kampung yang terikat dalam tradisi lama, serta kuatnya kekuasaan kolonial Belanda. Belum ada kesetaraan dalam kesempatan mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Politik divide et impera pemerintah kolonial semakin menguatkan kesenjangan antara golongan bangsawan, priai, dan rakyat jelata.
Realitas inilah yang dipandang Kiai Dahlan yang pertama-tama harus dibereskan. Jalur pembaharuan pemikiran Islam, pendidikan, kesehatan, dan menjadi jalan utama Kiai Dahlan. Sebuah kisah populer yang kita temukan tentang penggeseran arah kiblat. Sejatinya yang digeser itu bukan hanya tempat kita menghadap sholat. Jadi saat Ahmad Dahlan memasukkan ilmu-ilmu falak modern, sudah menggunakan globe dan sebagainya untuk mengukur arah kiblat, bagaimana jadikan agama itu jumud karena penindasan kolonialisme dan enggan mengapresiasi kemodernan. Kemudian agama mengapresiasi kemodernan hingga bergeser kiblatnya ke pembaruan. Perpaduan antara semangat pembaruan keislaman, modernitas, dan realitas kesenjangan sosial di kampung kelahirannya, juga tempat-tempat lainnya di Indonesia, mendorong Kiai Ahmad Dahlan bersama murid dan sahabatnya membentuk Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Kerja-kerja intelektual, keagamaan, dan kemanusiaan ini tentu bukan pekerjaan mudah. Ada banyak respon penolakan yang ditujukan kepada Kiai Dahlan dan Muhammadiyah pada masa-masa awal berdirinya. Yang digugat Ahmad Dahlan itu bukan hanya arah kiblatnya, namun sebuah otoritas lama yang digugat oleh sebuah pengetahuan baru, seperti dengan membuka sekolah di depan rumahnya, mulai menyantuni fakir miskin dan anak yatim secara terorganisir, dan juga sebuah aspek penting dalam gerakan perempuan. Gagasan besar lain Muhammadiyah adalah gerakan perempuan. Di masa-masa awal, Kiai Dahlan mengumpulkan para pemudi kauman yang unggul, kemudian membagi mereka menjadi dua kelompok. Satu kelompok diantaranya menempuh pendidikan di sekolah modern, satu kelompok diantaranya di sekolah agama. Inilah ciri khas pembaruan Islam Indonesia lainnya. Gerakan ini juga diimbangi dengan terbitan-terbitan majalah keislaman yang bernama Suara Muhammadiyah yang terbit pertama kali tahun 1915. Semua itu mencerminkan kecintaan Kiai Dahlan pada literasi dan kemanusiaan. Saya kira tahun itu untuk ukuran seorang santri, kiai, pesantren masih sangat tabu lah. Perempuan boleh tampil di ruang publik. Tapi itulah Kiai Ahmad Dahlan dengan pikiran yang progresif sudah mendorong perempuan di ruang publik. Dalam pandangan James L. Peacock, Aisyah adalah organisasi perempuan paling dinamis di dunia. Salah satu buktinya punya 3 universitas. Universitas Aisyah Yogyakarta, Universitas Aisyah Surakarta, dan Universitas Aisyah Bandung. Dan ini adalah untuk membangun Indonesia. Pada awal abad 20, memindahkan pelajaran keagamaan dari langgar atau dari masjid, dari otoritas yang terbatas ke publik melalui media. Ini merupakan suatu langkah yang luar biasa. Dan itu menjadi ciri khas gerakan pembaruan Islam di awal abad 20. Terdapat cerita unik di saat Ahmad Dahlan diberikan modal sekian ribu gulden oleh ayahnya, Kiai Abu Bakar, untuk berdagang. Namun Ahmad Dahlan memilih uang sekian ribu gulden itu untuk membeli buku dan untuk memperdalam ilmunya. Muhammadiyah setelah sepeninggal Kiai Dahlan tentu tidak kehilangan dirinya, karena Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah. Dia bukan organisasi milik Ahmad Dahlan, tapi dia milik umat Islam Indonesia dan untuk umat Islam Indonesia. Aspek pembaharuan yang menjadi tema Kiai Dahlan untuk Muhammadiyah juga menjadi perbincangan hangat sampai hari ini. Banyak kalangan yang melabelkan Muhammadiyah dengan sebutan Wahabi dan anti terhadap kebudayaan lokal. Ahmad Najib Burhani, Profesor Ilmu Humaniora Badan Riset Nasional atau BRIN, dalam penelitiannya tentang hubungan kedekatan kultural antara Muhammadiyah dengan tradisi lokal, menemukan fakta yang berbeda dari narasi-narasi yang berkembang. Selama ini mungkin beberapa orang menganggap bahwa Muhammadiyah itu agak beroposisi atau berhadapan dengan budaya setempat atau dengan ajaran misalnya takhayul bid'ah dan khurafat atau yang sering disingkat TBC. Muhammadiyah lantas dianggap sebagai organisasi yang menentang atau mengeradikasi, mengurangi permusuhan, tidak bersahabat misalnya dengan tradisi, adat, kultur yang ada di tempat Islam itu berada. Ada banyak bukti, ada banyak data yang bisa kita tunjukkan seberapa dekat Muhammadiyah itu dengan budaya Jawa. Jadi selain di Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak pernah keluar dari organisasi yang lain, yaitu di Budi Utomo. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orang yang tidak pernah keluar dari statusnya sebagai abdi dalam pametakan di Keraton Yogyakarta.
Hal yang lain yang kita bisa melihat dari Muhammadiyah itu adalah bahwa dia tetap melaksanakan beberapa tradisi yang ada di keraton. Menjadi pelaksana misalnya grebeg sekaten, menjadi pelaksana dari grebeg mulut, menjadi pelaksana dari tradisi-tradisi yang lain yang sudah lama hidup di dalam kultur Jawa. Muhammadiyah sebagai gerakan progresif tidak berarti menafikan budaya lokal, sementara berusaha menghilangkan perbedaan kelas melalui pendidikan dan gerakan Islam yang sedikit banyak menimbulkan gesekan dengan kalangan priai. Namun Muhammadiyah juga mengadopsi, bahkan menekankan prinsip kesederhanaan atau yang dalam budaya Jawa disebut samadyo. Misalnya dalam konsep pernikahan, itu yang biasanya disebut dengan konsep perwiro, kemewahan atau kemegahan. Di Muhammadiyah misalnya memperkenalkan konsep yang agak berbeda, yang biasanya disebut dengan konsep samadyo, kesederhanaan. Nah, ini yang kemudian diterapkan di dalam berbagai ritual keagamaan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya festival, itu seringkali Muhammadiyah itu sifatnya sederhana-sederhana semuanya. Misalnya acara kematian dibuat sederhana, acara kelahiran, pernikahan, semuanya sederhana. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam progresif sangat peduli pada isu kesetaraan manusia dan pembebasan dari penjajahan. Tidak mengherankan jika banyak kader-kader Muhammadiyah berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Disadari atau tidak, banyak deretan nama pahlawan dan pejuang dari Muhammadiyah yang ikut merebut sekaligus mempertahankan kemerdekaan Republik. Mereka diantaranya adalah Jenderal Sudirman, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimojo, Kahar Muzakir, serta Juanda Kartawijaya. Bahkan Soekarno sendiri juga seorang kader Muhammadiyah yang aktif berperan sebagai pengurus bidang pendidikan semasa pengasingannya di Bengkulu. Kita tahu bagaimana cinta tanah air adalah bagian penting bagi kaum muslimin, bagi orang yang beriman. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan pun mendirikan gerakan kepanduan yang namanya Hizbul Waton, cinta tanah air. Itu yang kemudian dikembangkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Untuk apa? Tidak sekedar pinter secara akademis, tapi juga cinta tanah air. Setelah dirintis sejak awal oleh para tokoh bangsa ini, yang salah satunya mereka dari kader Muhammadiyah, bahkan termasuk Pak Soekarno. Sehingga dari awal bangsa ini didirikan, bahkan sebelum bangsa ini merdeka, Muhammadiyah sudah berkiprah untuk Indonesia sampai sekarang dan sampai kapanpun. Soekarno pernah menyatakan dalam salah satu pidatonya, semakin cinta pada Muhammadiyah. Dalam masa pengasingannya di Bengkulu, Soekarno aktif sebagai Ketua Majelis Pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu. Di tempat ini pula, Soekarno bertemu dengan Fatmawati, seorang kader Nasyiatul Asyiyah yang kelak menjadi istrinya dan berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Maka sering saya katakan, di darah PDIP mengalir darah Muhammadiyah. Kenapa? Ya karena kita runut sejarahnya kan PDIP dari PNI. PNI pendirinya Bung Karno. Bung Karno adalah kader Muhammadiyah. Ada titik temu antara semangat Muhammadiyah dan semangat Bung Karno. Di mana titik temunya? Titik temunya adalah membangun kemajuan. Muhammadiyah semangat Islam berkemajuan. Bung Karno itu seorang yang sangat progresif. Nah, disinilah titik temu. Itulah kenapa kemudian Bung Karno menjadi sangat gandrung pada Muhammadiyah karena memiliki semangat kemajuan. Itulah kemudian ketika di Bengkulu, beliau aktif di Muhammadiyah, beliau mengajar di sekolah Muhammadiyah, bahkan ketika beliau wafat pun ingin ditutupi dengan bendera Muhammadiyah. Bung Karno merasa sangat pas dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau banyak sekali belajar, termasuk dalam hal pemikiran keislaman. Itu beliau cocok dengan Ki Haji Ahmad Dahlan. Misalnya beliau nulis Islam Sontoloyo ya di bukunya di bawah bendera revolusi itu ya pemikiran-pemikiran Islam modern, pemikiran Muhammadiyah. Ya Bung Karno kan mengatakan apinya bukan abunya kan gitu. Jadi api Islamnya sesungguhnya yang harus kita tangkap dari ajaran Islam itu. Jangan sampai kita itu terjebak rutinitas praktis tapi lupa yang strategis, terjebak peka syariat tapi lupa hakikat. Bagaimana berislam itu yang bisa memberikan
kesejahteraan bagi sesama, yang bisa memberikan kedamaian bagi sesama. Salah satu misi Muhammadiyah sejak tahun 2000 itu adalah dakwah kultural. Bagaimana kemudian kita menghidupkan dan bergaul dengan baik dengan tradisi setempat. Bahwa itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena keimanan itu lebih kepada sesuatu yang substantif daripada sesuatu yang hanya performance. Sebetulnya ada elemen-elemen pengaruh dari petrodolar ya, tahun 60-an, 70-an. Yang ketika dakwah dari kelompok dari Saudi Arabia itu begitu gencar ke banyak negara dan itu mempengaruhi pikiran orang. Dan tahun 90-an itu mulai ada kesadaran-kesadaran untuk menemukan identitas diri yang beberapa waktu itu seperti tertekan. Jadi Muhammadiyah sekalipun orang sering menyebutnya sebagai gerakan Puritan, Islam yang murni, tapi kita nggak boleh lupa Muhammadiyah adalah Puritan yang kultural. Muhammadiyah kembali Quran hadis sebagai landasan Islam, tapi tidak boleh lupa akan kultur di mana kita ada, yakni Indonesia. Karena besok muktamar di Solo, maka ciri khas paling unik dan paling menonjol di Jawa adalah wayang. Dalam wayang yang paling menonjol adalah gunungan. Gunungan sebenarnya adalah filosofi kehidupan, sehingga inti wayang sebenarnya ada di gunungan. Muhammadiyah itu memberdayakan. Ada lagi satu dokumen yang terbit pada 1929, namanya Asas PKU. Ini kira-kira teologi Marhenitsnya gitu. Jadi gini, yang mungkin kader-kader Muhammadiyah agak susah memahami. Iya. Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit itu bukan untuk mengislamkan semua orang. Bukan untuk yang sudah Islam jadi Muhammadiyah, bukan, sama sekali bukan. Semua itu dilakukan untuk memberdayakan manusia. Wayangan itu kan kalau baliknya itu taman, baliknya itu api. Artinya apa? Dua pilihan hidup kita, masuk neraka atau masuk surga. Muhammadiyah ingin membawa umat kepada surga yang penuh nikmat. Dan itu dalam dunia wayang itu adalah di halaman depan, yakni taman. Itulah kenapa gunungan menjadi simbol muktamar. Interfaith Committee ini adalah LSM yang di dalamnya berbagai tokoh agama di Kota Semarang, dari Katolik, dari Protestan, dari Hindu, dari Buddha. Interfaith Committee pada periode 2004-2006 saya sebagai koordinator, dan sekali lagi kantornya di Keuskupan Agung Semarang. Di situ perwakilan dari berbagai agama untuk Islam dari dua ormas, Muhammadiyah dan NU. Nah, saya di Muhammadiyah. Sehingga bagaimana saya di sana menjelaskan Muhammadiyah untuk semua. Karena sekalipun saya Muhammadiyah, tapi sekali lagi Muhammadiyah ada untuk semua, termasuk teman-teman non-Muslim, terutama di bidang muamalah, di bidang kemanusiaan. Maka Muhammadiyah ketika menyangkut kemanusiaan bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa melihat latar belakang agama, etnis, bahasa. Bagi Muhammadiyah kalau menyangkut muamalah adalah untuk semua. Perjuangan Muhammadiyah untuk mengisi kemerdekaan tetap tidak melupakan pondasi dasar di awal pendiriannya. Semangat Islam progresif, modernis menjadi ruh amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan pemikiran Islam. Muhammadiyah hadir untuk memberikan pemerataan kepada kaum duafa yang terpinggirkan. Dalam kepribadian Muhammadiyah tadi saya katakan, Muhammadiyah membantu pemerintah dan komponen bangsa yang lain untuk memajukan bangsa dan negara ini. Artinya Muhammadiyah sadar tidak mungkin membangun Indonesia sendirian. Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain. Pendidikan misalnya, di Indonesia ada 177 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. 27-nya di Jawa Tengah. Kemudian rumah sakit se-Indonesia itu ada 119 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Ditambah kliniknya sedemikian banyak. Di Jawa Tengah ada 53 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Ditambah 40 klinik. Kalau kapitalisme itu kan lebih mengandalkan pada yang memilih yang kuat, karena inilah yang bisa mendorong, mengepus pembangunan. Tetapi kemudian meninggalkan yang lemah-lemah. Tapi Kiai Dahlan tidak begitu. Justru yang lemah-lemah ini diberdayakan lewat pendekatan welas asih. Itulah yang membuat
Dr. Sutomo tertarik pada Muhammadiyah. Sehingga kalau kita baca sekarang, amal usaha Muhammadiyah di mana-mana itu lebih banyak berdiri di pinggiran. Walaupun dalam perkembangannya kemudian pinggiran jadi pusat kota ya. Betul. Kemudian kalau dalam hadis disebutkan ashumul Islam salah satu. Amunisi Islam itu ada 3, sholat, puasa, zakat. Puasa dan sholat itu amunisi bekal untuk membangun mental. Tapi itu nggak cukup, butuh bekal jasmani, yakni uang dan ekonomi. Makanya zakat. Sehingga sekarang muncul ada tokomu, ada bank-bank walaupun belum besar yang dibangun oleh Muhammadiyah, masih levelnya BPR gitu ya. Bank pembiayaan rakyat syariah, belum sampai bank umum, tapi biasa di Muhammadiyah semuanya diawali dari nol, dari bawah, kemudian naik kelas. Ketika pondasi sudah kuat baru naik kelas ke berikutnya. Muhammadiyah tidak hanya hadir di Indonesia, kiprahnya di luar negeri ikut membawa semangat Muhammadiyah dan Islam yang mencerahkan. Internasionalisasi Muhammadiyah itu diantaranya sebetulnya menawarkan Islam yang bercorak Indonesia ke dunia luar, yang diantaranya dilakukan melalui pendirian PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di berbagai negara. Hal yang lain sebetulnya mendahului dari PCIM itu apa? Tapak suci Muhammadiyah yang sebetulnya sudah diajarkan di beberapa negara sebelum pendirian PCIM itu. Urutannya mungkin Buya Hamka yang dengan tafsir Al-Azharnya sudah mulai berpengaruh. Tapak suci yang menyebar di beberapa negara. Ya, kontribusi kita untuk mengembangkan sayap pencaksilat di seluruh dunia. Ikut nguri-uri kebudayaan yang asli Indonesia. Pencaksilat itu olahraga bela diri asli Indonesia, diakui oleh UNESCO. Sehingga sudah mendirikan University Muhammadiyah di Malaysia, mendirikan TK Aba di Kairo, mendirikan sekolah Muhammadiyah di Melbourne, Australia. Di tengah arus besar globalisasi dan pertarungan ideologi, ekonomi, politik antar berbagai kepentingan di dunia, bagaimana Muhammadiyah menjawab semua itu? Komitmen Muhammadiyah terhadap Pancasila itu tidak pernah diragukan dari sejak pendirian daripada negara ini, yang di dalamnya tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat dalam PBU-PKI dan PPKI seperti Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo dan lainnya yang ada di dalam proses penyusunan Pancasila. Kenapa kemudian pada muktamarnya yang diselenggarakan di Makassar 7 tahun yang lalu, Muhammadiyah menetapkan negara Pancasila sebagai Darul Akhi Wasyahadah. Artinya apa? Indonesia ada selama ada komitmen. Komitmen hilang, hilanglah Indonesia. Dan Muhammadiyah tidak boleh berwawasan sempit hanya untuk dirinya. Itulah kemudian Muhammadiyah memiliki apa yang namanya kepribadian Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah melihat bahwa dasar negara Pancasila itu final. Prinsip Muhammadiyah itu negara itu ahlul ahdi wa syahadah. Jadi terjadinya sebuah negara itu karena kesepakatan. Pengertian kesepakatan itu terdiri dari banyak orang itu ya. Dari banyak latar belakang, dari banyak suku, agama dan seterusnya yang itu bersepakat untuk mendirikan sebuah negara. Kini Muhammadiyah telah berumur lebih dari 1 abad lamanya. Dinamika internal dan eksternal tentu telah membentuk Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang jauh lebih matang. Dengan tema memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, Muhammadiyah telah memberikan sentuhan yang optimis tentang Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia untuk dunia.